Halo teman-teman, balik lagi dengan aku di segmen Bisikan Malam. Kali ini kita akan ngebahas lagi 3 legenda yang berasal dari Indonesia. Negara Indonesia terkenal wilayah-wilayah yang cukup banyak, mulai pulau-pulaunya yang bervarian, lalu juga tempat-tempat dengan budayanya masing-masing. Nah, kita akan ngebahas 3 legenda yang berasal dari Jawa Timur. Kita masuk. Ini dia, Bisikan Malam. Pulau Hantu Barong, Jember. Pulau Barong, sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai selatan Jember, Jawa Timur, menyimpan segudang misteri yang sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat sekitar. Pulau ini meskipun terlihat indah dan eksotis, ternyata menyimpan cerita-cerita mistis yang tidak hanya mengerikan, tetapi juga penuh teka-teki. Bagi sebagian orang, Pulau Barong itu adalah tempat yang menarik untuk dijadikan destinasi wisata. Keindahan alamnya yang masih alami dengan pasir putih yang bersih dan laut yang jernih membuatnya populer sebagai tempat berlibur. Selain itu, ada banyak cerita tentang penampakan makhluk halus, suara-suara aneh, dan perasaan tak nyaman yang sering dirasakan oleh mereka yang berkunjung ke sana. Untuk lebih memahami keangkeran Pulau Barong, kita harus melihat sejarah dan asal-usul nama pulau ini. Menurut cerita dari penduduk sekitar, nama Barong berasal dari kata barong yang dalam bahasa Jawa itu merujuk pada sebuah makhluk mitologi yang dikenal sebagai pelindung atau penjaga. Dalam budaya Jawa, barong itu adalah simbol dari kekuatan positif yang melawan kekuatan jahat dan biasanya digambarkan sebagai makhluk dengan tubuh besar, gagah, dan dihiasi dengan berbagai ornamen. Meskipun ada kesan pelindung dalam nama tersebut, cerita yang beredar tentang Pulau Barong justru lebih banyak mengarah pada kisah-kisah kelam. Beberapa orang percaya bahwa pulau ini memiliki hubungan erat dengan dunia goib dan keberadaan Barong yang sesungguhnya adalah makhluk penjaga yang berwujud halus yang kadang muncul untuk menguji atau bahkan menghukum orang yang datang tanpa izin. Tak jarang, orang yang datang ke pulau ini dengan niat buruk atau sekedar ingin mencari sensasi, mengalami hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Kejadian mistis yang menghantui salah satu cerita yang paling sering terdengar di kalangan warga lokal adalah tentang sosok misterius yang sering terlihat di sekitaran pulau. Konon, beberapa orang yang berani datang ke Pulau Barong pada malam hari mengaku pernah melihat penampakan sosok yang sangat besar dengan tubuh berbulu lebat, mirip dengan gambaran barong dalam cerita rakyat Jawa. Makhluk tersebut dikatakan muncul di tengah malam, melintasi pantai dengan langkah yang berat dan penuh kekuatan. Tidak jarang, mereka yang melihat sosok ini merasa ketakutan dan mereka segera meninggalkan pulau, tidak peduli seberapa indah pemandangan yang mereka tinggalkan. Selain itu, ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam. Sejumlah pengunjung mengaku mendengar suara gesekan, suara gemerisik yang datang dari dalam hutan, atau suara langkah kaki yang berat. Suara tersebut tidak hanya terdengar dari kejauhan, tetapi kadang-kadang terdengar sangat dekat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamati mereka. Beberapa orang bahkan merasa seolah-olah ada yang mengikutinya dari belakang, meskipun mereka tidak pernah melihat siapa-siapa. Ada pulau yang mengisahkan tentang pengalaman mereka yang tiba-tiba terasa pusing, mual, atau bahkan merasa terjebak oleh keadaan yang sangat-sangat aneh. Mereka yang mencoba berjalan ke arah tertentu tiba-tiba merasa seperti tidak bisa bergerak maju, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat yang menahan langkah mereka. Suasana yang seharusnya tenang dan damai berubah menjadi sangat-sangat mencekam, membuat mereka merasa seperti terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Rumah Hantu Darmo, Surabaya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, menurut kalian ada yang aneh nggak sih dari baju yang aku pakai? Ya, betul.
kami memiliki merchandise, yakni baju bisikan malam yang akan diberikan kepada penonton-penonton kami. Ya, anggaplah ini sebuah giveaway. Untuk kalian yang ingin baju ini secara gratis, ditonton videonya hingga selesai, karena syarat dan ketentuan ada di akhir video. Kita lanjut ya. Terletak di sebuah sudut kota, Surabaya, ada sebuah rumah tua yang telah lama menjadi buah bibir masyarakat. Rumah yang dikenal dengan nama Rumah Hantu Darmo. Sebuah tempat yang tak hanya menyimpan cerita-cerita kelam, tetapi juga berbagai misteri yang telah beredar di kalangan masyarakat selama bertahun-tahun. Rumah ini, yang dulunya adalah sebuah bangunan megah, kini terbengkalai. Dikenal sebagai rumah yang penuh dengan kisah misteri. Rumah Hantu Darmo itu menjadi salah satu tempat paling angker di Surabaya. Tidak hanya karena penampilannya yang menyeramkan, tetapi juga karena banyak orang yang mengklaim telah mengalami kejadian-kejadian tak wajar di dalamnya. Konon, Rumah Hantu Darmo itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga kaya pada zaman dahulu. Keluarga yang hidup serba berkecukupan, namun tak disangka menyimpan kisah tragis yang berujung pada sebuah tragedi. Suatu malam, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Keluarga tersebut ditemukan tewas dengan cara yang sangat misterius, dengan tubuh mereka yang terluka parah dan tidak ada satupun saksi yang dapat memberikan penjelasan. Setelah tragedi itu, rumah ini ditinggalkan begitu saja. Namun, sejak saat itu, banyak orang yang melapor hal-hal aneh yang terjadi di dalam rumah ini. Beberapa orang mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Bahkan, suara langkah kaki berat yang terdengar meski tidak ada seorang pun yang terlihat. Tak jarang, beberapa pengunjung yang berani masuk, mereka dihantui oleh bayangan-bayangan yang melintas atau tiba-tiba merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Jika bicara soal tempat yang paling angker di kota Surabaya, tentu Rumah Darmo lah juaranya. Tak sedikit warga yang mendengar atau bahkan mengalami kejadian-kejadian seram di rumah besar yang berada di Jalan Puncak, Permai 2 nomor 26 ini. Konon rumah mewah sangat luas itu dihuni oleh satu keluarga. Keluarga itu diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika, seluruh anggota keluarga itu meninggal, dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Suatu hari, keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantinya dengan nyawa binatang. Keputusan itu ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Suatu hari, saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan, kabarnya kapal tersebut belum ditemukan hingga kini. Sementara itu, ada 2 orang anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu. Keduanya sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dalam versi lain, 2 orang yang tidak turut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya itu adalah seorang bayi dan pembantu rumah tangga. Konon, saat bayi itu sudah tumbuh dewasa, ia dikabarkan rutin datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Perempuan itu tidak pernah turun dari mobilnya. Ia hanya meminta petugas keamanan menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa perempuan itu merupakan sang pewaris rumah. Rumah mewah itu sempat disewa sebuah keluarga. Suatu hari, sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang mendiami Rumah Hantu Darmo. Pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas dan tak ada penghuninya itu ludes terbakar. Hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran. Cerita tentang Rumah Hantu Darmo itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat Kota Pahlawan, tetapi juga masyarakat di seluruh Indonesia. Bukan hanya sekedar bangunan tua yang ditinggalkan begitu saja. Rumah ini memiliki cerita sejarah yang panjang dan penuh teka-teki. Di balik arsitektur kolonial Belanda yang megah, terdapat cerita-cerita mengerikan yang menggugah rasa penasaran. Di sisi lain, disinilah banyak orang yang menguji nyali mereka, mencari jawaban atas misteri yang mengelilingi rumah ini. Namun tidak banyak yang kembali dengan penjelasan yang memadai. Sebaliknya, mereka membawa pulang kisah-kisah seram yang membuatnya semakin terkenal. Meskipun rumah ini lama tidak terawat, suasana di sekitarnya tetap membuat merinding bagi siapapun yang melintas. Banyak saksi yang mengaku merasa ada yang aneh setiap kali mereka berada
di sekitaran rumah ini, terutama ketika malam menjelang. Tidak jarang terdengar suara-suara misterius, seperti suara langkah kaki, deritan pintu yang terbuka, atau suara tawa yang mengerikan. Para pengunjung yang mencoba memasuki rumah ini dengan niat mencari tahu lebih dalam, sering kali mengalami pengalaman yang membuat mereka merasa ketakutan. Bahkan ada yang merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah penampakan sosok wanita berbaju putih. Banyak orang yang mengaku pernah melihat sosok ini di jendela lantai 2 atau di sudut-sudut gelap rumah. Biasanya, sosok tersebut itu muncul pada malam hari dengan wajah yang tampak pucat dan mata yang kosong. Tidak jarang sosok yang terlihat seperti sedang menangis atau berjalan perlahan menuju ke arah tertentu, seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu kepada pengunjung yang berani masuk. Ada pula yang melaporkan bahwa mereka merasakan perubahan suhu yang sangat drastis pada saat berada di dalam rumah. Meskipun di luar sangat panas, di dalam rumah itu tiba-tiba merasa sangat dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi panas matahari untuk masuk ke dalam rumah. Perasaan tidak nyaman ini semakin diperburuk dengan suara-suara aneh yang sering terdengar, bahkan ketika tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Jalan Raya, Banyuwangi, Situbondo, Jalur Gumitir. Jalur Gumitir. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi jika kalian melewati jalan ini, tepatnya di antara Banyuwangi dan Situbondo, pasti ada sesuatu yang akan meninggalkan kesan yang mendalam. Ini bukan sekedar alur penghubung antara dua kota di ujung timur Pulau Jawa, tetapi juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang mengiringinya. Jalan yang panjang, berliku, dan terjal terletak di kawasan pegunungan, menjadikan perjalanan di sini tak hanya soal waktu dan jarak, tetapi juga pengalaman yang tak bisa terlupakan. Jalan Raya Banyuwangi, Situbondo, atau yang lebih populer dengan nama Jalur Gumitir, melintasi kawasan pegunungan yang tinggi dan curam. Pemandangan alam yang memukau seringkali menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam. Namun di balik keindahan itu, jalur ini juga terkenal karena sejumlah cerita seram atau mistis yang terus berkembang dari mulut ke mulut. Panjang jalan ini sekitar 40 km, menghubungkan Banyuwangi di barat dengan Situbondo di timur. Sepanjang perjalanan dihadapkan dengan tikungan tajam, tanjakan terjal, dan hujan lebat yang seakan-akan tak pernah sepi dari cerita-cerita horor. Banyak yang mengatakan jalan itu seringkali diselimuti kabut tebal, terutama pada saat malam hari. Kabut yang datang mendadak tanpa bisa diprediksi. Sejak zaman dulu, Gunung Gumitir menjadi jalur penghubung terdekat antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir sendiri menjadi satu-satunya jalur yang ada di kawasan lintas selatan Jawa, khususnya di ujung bagian timur. Melewati jalur ini akan melewati alas Gunung Gumitir, yang meski kini berdiri warung-warung makan, tetapi tidak mengurangi keangkeran alias Gumitir. Ya, angker adalah kata pertama yang terbesit ketika Anda melalui jalur ini. Medan untuk melewati kawasan Gumitir ini bisa dibilang mengerikan. Bayangkan, terdapat ratusan lintasan lika-liku dengan bidang naik turun yang dikelilingi oleh ribuan pohon tua bikin nuansa makin merinding. Bukan tanpa alasan, alas ini terkenal dengan keangkerannya. Beragam kejadian mistis kerap terjadi di jalur alas Gunung Gumitir. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor terus-menerus, hingga teror mistis yang dialami oleh beberapa pengendara jalur ini. Rentetan kejadian mistis di alas Gumitir melengkapi kisah misteri Gumitir yang kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalur alas Gumitir. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal karena kelaparan, karena bekerja terus-menerus tanpa mendapatkan upah dan makanan yang layak. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan menjadikan alas Gumitir rumah. Ada juga beberapa kisah dari para pekerja penjaga terowongan kereta api Merawan yang mengaku seringkali mengalami hal yang tidak wajar di sekitaran terowongan, seperti munculnya suara-suara tangisan orang minta tolong. Bayangan sosok pekerja yang compang-camping di sepanjang jalur terowongan ini. Konon sosok mereka adalah para pekerja paksa yang mati kelaparan akibat Tromusa. Dahulu, saat pembangunan, terowongan diyakini memakan korban ratusan orang. Awal mulanya,
memperkerjakan 100 tenaga paksa yang diperintahkan untuk membuat terowongan pada masa penjajahan Belanda. Namun yang selamat hanya 5 orang. Sungguh ironis sekali, ratusan mayat tergeletak menderita saat pembangunan jalur ini. Alasan Gumitir juga menjadi tempat pembangunan mayat-mayat anggota PKI, konon mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di beberapa tempat di alas Gumitir. Kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gundang, yang mana merupakan titik tertinggi jalan raya lintas Gumitir. Ada juga kisah yang sempat geger di kalangan media sosial. Bahwasannya ada sosok penampakan hantu yang tiba-tiba mendadak dibonceng oleh para pengendara motor yang melintasi Gumitir sendirian saat malam hari. Pengakuan ini dinyatakan oleh beberapa orang yang melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ada pertanyaan salah satu kru bus jurusan Jember Banyuwangi yang menyaksikan kejadian ini saat itu. Sekitar malam hari, bus melintas kawasan jalur Gumitir. Sekitar 15 menit pertama melewati jalur Gumitir, itu tidak ada yang aneh. Semua wajar, tapi ketika berada di trek lurus, seorang pengguna motor mendahului bus dan berkendara tepat di depan bus. Kemungkinan pengguna motor tersebut mencari tambahan pencahayaan karena kondisi jalur Gumitir saat malam hari benar-benar minim penerangannya. Tak lama, kondektur bus terdengar meminta sopir untuk menyalakan lampu dip, bukan meminta pengendara motor untuk minggir. Tapi sebagai isyarat karena kondektur melihat hal yang janggal, tapi si pengendara motor tak peduli akan hal itu. Sampai akhirnya sopir harus mengklakson beberapa kali hingga menimbulkan pertanyaan dari para penumpang. Awalnya hanya kondektur, sopir, dan karnet bus saja yang seperti menyadari hal tersebut. Tapi rupanya ibu yang duduk di deretan bangku kedua dari depan ikut mencari tahu. Setelah melihat si ibu histeris dengan apa yang dia lihat, singkat cerita, hampir semua penumpang bus melihat bahwa si pengendara motor membonceng pocong. Si pocong duduk menyamping dan terlihat anteng. Si bus hanya bisa mendoa melihat hal itu. Sampai melewati gapura perbatasan Banyuwangi Jember, barulah penampakan pocong yang duduk di jok belakang itu hilang. Gimana teman-teman? Buat Anda serem nggak sih? Dari 3 cerita yang disampaikan ini memiliki banyak versi yang begitu kental di daerah masyarakat Jawa Timur, yang ngebuat versi per versi itu jadi makin banyak gitu. Yang awalnya satu cerita, lalu ada cerita kedua, ketiga, hingga berbagai versi yang disaksikan oleh masyarakat sekitar. Itulah Indonesia, memiliki budaya yang kental dengan hal-hal mistisnya. Teman-teman, saya sudah menjanjikan nih untuk syarat dan ketentuan dari giveaway ini. Cukup simpel aja, kalian cukup komen, follow berbagai kancah sosial medianya Bisikan Malam, mulai dari YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Ada Bisikan Malam dan juga ada Hasanah News untuk yang TikTok ya teman-teman. Jangan lupa di follow dan kalian cukup DM nama, ukuran baju, juga alamat rumah kalian. Jika kalian terbalas oleh admin kami, kalian yang terpilih. Itu aja teman-teman, sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!